Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini Bu Lutfi akan mengajak teman-teman mengenal hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yuk kita belajar bersama. Ternyata banyak loh hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki cerita luar biasa. Yang pertama, coba lihat hewan apa ya itu? Benar, itu adalah semut. Dalam Al-Quran ada surat bernama An-Naml yang berarti semut. Allah menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa berbicara dengan para hewan, termasuk semut. Semut itu kecil, tapi rajin dan kompak bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, teman-teman, dari surat An-Naml ini kita bisa belajar apa ya? Apakah teman-teman tahu? Iya, benar. Kita bisa belajar rajin seperti semut, kompak dan bersemangat. Yang kedua, ada hewan apa ya? Hewan besar ini apa ya namanya, teman-teman? Benar, gajah. Dalam surat Al-Fil, Allah menceritakan tentang pasukan gajah. Saat itu, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Tapi Allah mengirimkan burung ababil yang menjatuhkan batu hingga pasukan itu kalah. Tahukah teman-teman, dari surat Al-Fil ini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar bahwa Allah Maha Kuasa, mampu melindungi rumahnya atau Baitullah. Dan kita dapat mengetahui bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Subhanallah. Yang ketiga, ada hewan apa ya teman-teman? Coba tebak. Ada hewan kecil yang sangat bermanfaat. Hewan apa ya itu? Benar, itu lebah. Apa teman-teman? Dalam surat An-Nahl, Allah memerintahkan lebah untuk membuat sarang dari madu yang bisa menyembuhkan. Nah, teman-teman, dari surat An-Nahl ini kita bisa belajar dari lebah bahwa kita harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Nah, teman-teman, yang keempat, ada hewan apa ya itu? Apakah teman-teman mengenal hewan itu? Ya, benar. Itu adalah unta. Apa teman-teman? Unta. Dalam surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Qamar disebutkan bahwa unta Nabi Saleh merupakan mukjizat dari Allah. Unta itu keluar dari batu besar. Tapi sayangnya kaum Nabi Saleh tidak beriman dan menyakiti unta itu. Nah, dari kisah ini yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Qamar, kita bisa belajar bahwa kita harus taat kepada Allah dan harus menghargai ciptaannya. Yang kelima, wah, apakah teman-teman melihat ada hewan di atas sana? Hewan apa ya itu? Benar, itu adalah burung. Apakah teman-teman masih ingat tadi An-Naml artinya apa? Benar, semut. Dikisahkan dalam surat An-Naml ada
burung yang sangat pintar. Namanya burung hudhud. Burung hudhud membantu Nabi Sulaiman membawakan pesan dari negeri Saba. Dari burung hudhud kita bisa belajar bahwa kita harus seperti burung hudhud yang cerdas, jujur, dan suka menyampaikan kebenaran. Nah, sekarang yang keenam. Coba lihat teman-teman, apakah teman-teman tahu hewan apa ya itu? Iya, itu ular. Dalam surat Toha dikisahkan dan diceritakan bahwa tongkat Nabi Sulaiman bisa berubah jadi ular. Nah, dari hal ini kita bisa mempelajari dan mengetahui bahwa Allah Maha berkehendak, bisa merubah apapun sesuai kehendaknya. Coba sekarang lihat teman-teman, ada hewan yang ketujuh. Hewan apa ya itu? Iya, itu adalah anjing. Anjing juga dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan ada anjing milik Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama ratusan tahun. Dan anjing itu setia menemani serta menjaga para pemuda yang tertidur itu di depan gua. Dari kisah anjing tersebut kita bisa belajar bahwa setia dengan teman merupakan hal yang mulia, apalagi jika kita beriman dengan Allah. Nah, yang kedelapan. Yang kedelapan, coba lihat. Tebak ada hewan apa ya teman-teman? Iya, benar. Teman-teman pasti sudah tahu. Dalam Al-Quran ada surat yang sangat panjang. Namanya surat Al-Baqarah. Artinya sapi betina. Dalam kisahnya Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Tapi mereka malah banyak bertanya dan menunda-nunda. Dari kisah ini kita dapat belajar kita harus taat kepada Allah dan tidak menunda-nunda perintahnya. Masya Allah ya, banyak sekali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari semut, unta, gajah, sampai burung. Allah ingin kita belajar dari ciptaannya dan menjadi anak yang bersyukur, beriman, serta penuh kasih sayang terhadap semua makhluknya. Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah siap melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!